Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertemuan ke-7 akan menjelaskan mengenai macam-macam strategi. Kami beranggotakan Rima Safitri, Salma Noval Adela, dan Cindy Qoriatul Maftuhah. Pada pertemuan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai contoh kesinambungan strategi terhadap pengembangan misi, visi, dan tujuan. Yang kedua adalah manajemen strategi dalam struktur organisasi. Yang ketiga ada macam-macam strategi. Yang keempat ada faktor peruntuh perencanaan manajemen strategi. Yang pertama adalah contoh kesinambungan antara strategi terhadap pengembangan visi dan tujuan. Efisiensi biaya, sehingga contoh strategi keuangan dengan membatasi anggaran pengadaan logistik untuk barang supplier, sehingga taktik yang dijalankan yaitu mengeprint menggunakan kertas bekas untuk suatu pekerjaan yang sifatnya akan menjelaskan di bagian manajemen strategis dalam struktur organisasi. Strategis banyak dikembangkan baik melalui manajemen pengembangan teknologi untuk membantu pengembangan keputusan atau pengembangan teori manajemen strategis sesuai dengan perkembangan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global. Contohnya, kesinambungan antara strategis terhadap pengembangan misi dan tujuan, komitmen terhadap kontinuitas usaha dengan menjabarkan salah satu efisiensi biaya, sehingga strategi keuangan dengan membatasi anggaran pengadaan logistik untuk barang supplier atau komplementer, sehingga taktik yang digunakan untuk sesuatu pekerjaan sifatnya belum final atau fix. Nah, berikut ini jenis-jenis strategis antara lain, yaitu 1. Strategis korporat, yaitu dilakukan oleh leader yang memiliki wewenang penuh atau memiliki wewenang tinggi dan bertanggung jawab dalam rencana jangka panjang. Dan yang kedua, yaitu strategi dilakukan oleh pihak yang memegang teknik profit center, seperti anak perusahaan. Cabang ini meliputi keputusan bersaing, produk pangsa pasar, dan produksi unggulan. Yang selalu diperhatikan dari strategi bisnis ini yaitu faktor ekspansi berkaitan dengan customer dan market. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pesaing sebagai profit center yang memperhatikan profit center lain yang tugasnya berbeda-beda. Selanjutnya, karena sebagai profit center, maka penyelenggara akuntansi, biaya, dan strategi produknya berbeda antara yang satu yang lain dengan yang lainnya. Contohnya jelas dilakukan oleh masing-masing. Selanjutnya adalah macam-macam strategi. Nah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu strategi secara manual. Secara manual, strategi dibagi menjadi 3, yakni ada strategi pengembangan, strategi stabilitas, dan strategi penciutan. Strategi pengembangan biasanya dilakukan oleh perusahaan jasa atau kuliner karena di perusahaan tersebut tidak membutuhkan banyak biaya. Nah, variasinya bisa ada penambahan jumlah, penambahan fungsi, penambahan produk, perluasan pasar, perluasan distribusi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah strategi stabilitas. Strategi stabilitas adalah kondisi di mana perusahaan berada pada titik yang sama yang sudah dirasa cukup lalu menormalkan segala aktivitas rutin. Strategi stabilitas ini dibagi menjadi 3, ada integrasi ke depan, ada integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang selanjutnya ada strategi penciutan, yakni di mana ketika pemilik perusahaan sudah merasa ada yang tidak beres di perusahaannya, seperti macetnya perputaran piutang, menurunnya omset, atau terjadi korupsi pada perusahaan tersebut. Nah, untuk strategi yang ketiga ini ada 3 cara, yakni dengan pengurangan, baik itu pengurangan karyawan ataupun pengurangan produksi. Lalu yang kedua ada merampingkan perusahaan dengan cara menjual outlet atau toko atau anak cabang yang dirasa merugikan. Yang ketiga ada likuiditas dengan menjual seluruh kekayaan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang berkaitan. Selanjutnya ada pengelompokan macam-macam strategi. Yang pertama berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi strategi inti dan substrategi. Yang kedua ada pada fase organisasi, ini strategi pusat dan strategi bagian. Menurut sumbernya dibagikan menjadi material dan bukan material. Nah, menurut tujuan dibagi menjadi pengembangan, stabilitas, dan penciutan, seperti yang sudah saya jelaskan secara umum tadi. Selanjutnya ada berdasar kepribadian, yakni ada strategi utama dan strategi. Keuntungan perencanaan strategi yang pertama adalah kecurangan. Segala bentuk kecurangan lambat laun pasti akan terbongkar. Untuk apa kita memasukkan sebuah produk jika akhirnya pelanggan akan kecewa dan tidak mau membeli produk kita lagi. Yang kedua adalah tidak mematenkan ide. Semua penemuan jika tidak dipatenkan akan banyak orang yang baru menduplikasi. Meski hanya sekedar ide, tak masalah jika harus mengeluarkan sedikit biaya untuk hak paten agar
tidak ada yang meniru strategi baru kita. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.